Halo sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Real Madrid terancam terjun ke Liga Eropa. Hal itu terjadi usai Los Blancos dihajar Shakhtar Donetsk 0-2 di Liga Champions. Toni Kroos dan kawan-kawan kalah 0-2 usai gawang Thibaut Courtois dibobol 2 kali, masing-masing oleh Dentinho dan Manor Solomon. Kekalahan itu menjadi yang kedua kali ditelan oleh Real Madrid di Liga Champions musim ini. Menariknya, dua-duanya berasal dari Shakhtar, di mana Real Madrid juga kalah 2-3 saat bermain di Stadion Alfredo Di Stefano. Kekalahan dari Shakhtar Donetsk membuat Real Madrid tertahan di peringkat 3 klasemen grup B dengan 7 poin. Wakil La Liga itu di bawah Borussia Mönchengladbach 8 poin dan Shakhtar Donetsk 7 poin, di mana wakil Ukraina itu unggul head-to-head atas Real Madrid. Madrid cuma berada di atas Inter Milan yang baru mengoleksi 5 poin. Madrid pun terancam terjun ke Liga Eropa andai gagal ke babak 16 besar musim ini. Catatan itu jelas memalukan, sebab Real Madrid notabene tim tersukses di Liga Champions dengan torehan 13 gelar dan belum pernah terjun ke kasta kedua itu. Madrid sendiri harus memenangkan pertandingan terakhir agar bisa lolos ke fase knockout. Di matchday ke-6, Real Madrid akan menjamu Gladbach di Alfredo Di Stefano 10 Desember mendatang. Kans Madrid memenangkan laga sendiri cukup sulit, sebab Marcus Thuram dan kawan-kawan sempat meredam sang lawan di kandangnya dengan skor 2-2. Selain itu, performa Real Madrid belakangan ini juga menurun. Dari 5 laga terakhirnya di semua kompetisi, juara bertahan Liga Spanyol itu cuma mengemas sekali kemenangan, dengan sisanya 3 kali kalah dan sekali imbang. Kesalahan terbesar yang dibuat Presiden Real Madrid saat ini yang menjual Ronaldo seharga 110 juta euro setelah 9 tahun berada di tim. Sepeninggal Ronaldo, Los Blancos tidak lagi unjuk gigi di Liga Champions, kompetisi yang notabene habitat Real Madrid. Pada 2018 sampai 2020, jalan Real Madrid selalu terhenti di 16 besar. Musim ini lebih tragis lagi. Hingga matchday kelima grup B Liga Champions 2020-2021, Real Madrid tertahan di posisi ketiga klasemen dengan koleksi 7 angka. Hanya satu cara bagi Real Madrid untuk lolos ke 16 besar Liga Champions 2020-2021. Satu cara yang dimaksud adalah mengalahkan Borussia Mönchengladbach di matchday pamungkas grup B Liga Champions 2020-2021. Sepeninggal Cristiano Ronaldo, manajemen Real Madrid mendatangkan sejumlah pemain untuk menggantikan pemain asal Portugal tersebut. Sebut saja Eden Hazard. Sayangnya levelnya masih jauh di bawah Cristiano Ronaldo. Sekalinya ada Eden Hazard, pemain berpaspor Belgia ini lebih banyak berada di ruang perawatan ketimbang merumput. Karena itu, menarik menanti apa langkah yang diambil manajemen Real Madrid selanjutnya. Akankah mereka mendatangkan Kylian Mbappe demi menggantikan mesin gol bernama Cristiano Ronaldo? Real Madrid sedang mengalami situasi yang sangat pelik. Kursi Zidane sebagai pelatih Los Blancos mulai goyang. Menurut Marca, lagi-lagi ada 2 nama yang mencuat. Mantan pelatih Tottenham Hotspur Mauricio Pochettino dan legenda Real Madrid Raul Gonzalez. Nama mereka sebagai calon pengganti Zidane bahkan sudah muncul sejak beberapa waktu lalu. Real Madrid dikabarkan menganggap Mauricio Pochettino sebagai sosok ideal. Bahkan petinggi El Real disebut-sebut menilai dibanding nama-nama lain yang tersedia di pasaran, tidak ada yang lebih bagus secara taktik dibandingkan Pochettino. Di sisi lain, Pochettino juga tidak pernah menyembunyikan ambisi untuk melatih Real Madrid suatu saat nanti. Artinya jika El Real datang melamar, Pochettino kemungkinan akan menyambut dengan hangat kesepakatan itu. Opsi lainnya adalah Raul. Striker legendaris Real Madrid itu sekarang menangani Castilla, alias skuad belia Real Madrid. Namun petinggi Real Madrid tampaknya tidak ingin Raul mengambil alih tim utama secepat itu, apalagi dalam situasi pelik seperti ini. Raul diyakini akan menjadi pelatih masa depan Real Madrid, karena mengenal tim tersebut luar dalam. Namun mempromosikan Raul dalam waktu dekat sepertinya bukan opsi terbaik. Artinya, jika Real Madrid benar-benar mendepak Zidane, maka Pochettino kemungkinan akan jadi kandidat utama sebagai pelatih pengganti. Bek Real Madrid Nacho Fernandes diam-diam mempunyai ambisi untuk menggeser posisi Sergio Ramos dari tim utama. Seperti yang diketahui, situasi kontrak bek tengah berpengalaman tersebut saat ini belum terselesaikan bersama raksasa Liga Spanyol. Menjelang masa kerjanya, sang pemain belum menunjukkan tanda-tanda memperpanjang kontraknya. Di sisi lain, Sergio Ramos masih mengalami cedera, di mana sudah membuatnya harus melewatkan beberapa pertandingan Real Madrid. Sebagai gantinya, Zidane pun mempercayakannya dengan Nacho Fernandes di lini pertahanan. Dengan situasi rekan satu timnya yang belum jelas di Real Madrid, Nacho Fernandes bakal memanfaatkannya dengan baik. Ia akan berjuang untuk bermain reguler di tim utama. Berbicara kepada awak media, Nacho Fernandes mengatakan kendati menjadi pelapis Sergio Ramos, tetapi dia menegaskan tetap penting di dalam timnya. Dia juga menjelaskan tanpa bek berpengalaman itu merasa berada di posisi yang bagus.
Bahkan pemain bola berusia 30 tahun itu memastikan juga siap berjuang untuk bermain reguler di Real Madrid. Sebagai informasi, selama Sergio Ramos mengalami cedera, Nacho Fernandes diduetkan dengan Rafael Varane di lini belakang. Akan tetapi dalam 3 pertandingan yang sudah dimainkan Nacho, baru 1 kali membantu timnya meraih kemenangan saat melawan Inter Milan di Liga Champions. Sementara 2 pertandingan lainnya di La Liga Spanyol harus berakhir imbang melawan Villarreal dan menelan kekalahan 2-1 kontra Alaves. Real Madrid tengah mengalami krisis finansial akibat pandemi virus corona. Akibatnya, Madrid seperti dilansir Les Parisiens bakal kesulitan mendapatkan Kylian Mbappe pada bursa transfer musim panas tahun depan. Los Blancos merupakan satu di antara pengagum striker PSG tersebut. Real Madrid membutuhkan pemain seperti Kylian Mbappe untuk meningkatkan daya gedor lini depan. Selain itu, Mbappe juga bakal diplot untuk menjadi suksesor Karim Benzema sebagai mesin gol Real Madrid. Saat ini Benzema telah berusia 32 tahun dan akan segera memasuki usia pensiun dalam beberapa tahun ke depan. Keinginan Real Madrid tersebut dapat respon positif dari Kylian Mbappe. Pemain berusia 21 tahun itu ingin melanjutkan karirnya bersama Real Madrid dan dilatih legenda timnas Prancis Zinedine Zidane. Demi melanjutkan karirnya bersama Real Madrid, Kylian Mbappe enggan memperpanjang kontraknya bersama PSG yang akan berakhir pada 30 Juni 2022. Selain itu, sang pemain juga sudah mengutarakan keinginannya untuk pergi dari Les Parisiens pada bursa transfer musim panas tahun depan. Real Madrid dikabarkan menyiapkan dana 180 juta euro atau setara dengan 3 triliun rupiah untuk merekrut pemain asal Prancis itu dari PSG. Akan tetapi Real Madrid terpaksa mengurungkan niatnya menggait Kylian Mbappe. Pasalnya Los Blancos mengalami krisis finansial akibat pandemi virus corona. Berbagai upaya dilakukan Real Madrid untuk penghematan, mulai dari penghapusan bonus, pemotongan gaji pemain dan staf, serta menjual sejumlah nama. Berkat kebijakan tersebut, Real Madrid mampu menghemat pengeluaran. Dana 30 juta euro dihemat Real Madrid setelah menghapuskan bonus. Ex-gelandang Real Madrid Steve McManaman menyebutkan bahwa mantan timnya wajib melakukan perombakan total terhadap skuad mereka jika ingin bisa bersaing di Eropa lagi. Musim lalu Real Madrid sukses meraih gelar juara La Liga. Wajar jika ekspektasi terhadap tim asuhan Zidane musim ini semakin meninggi. Sayangnya hingga kini Real Madrid masih tampak inkonsisten. Sukses mengalahkan tim-tim besar seperti Barcelona dan Inter Milan, Los Blancos harus menyerah ketika berhadapan dengan tim yang levelnya di bawah mereka. McManaman menjadi salah satu dari pihak yang kecewa dengan performa yang ditunjukkan Real Madrid musim ini, yang ia anggap sudah memancing amarah para penggemar. Menurut McManaman, klub-klub Spanyol tidak bisa berbicara banyak di jendela transfer, karena tak mendapatkan uang hak siar dengan nilai besar seperti tim-tim Inggris. Karena itulah McManaman pun pesimis Real Madrid bisa bersaing di Eropa jika mereka tak melakukan perekrutan pemain baru secara signifikan. Bintang Real Madrid Eden Hazard harus kembali menghuni bangku perawatan akibat mengalami cedera. Nacho Fernandes berharap agar rekan satu timnya itu segera pulih dari cedera. Pihak klub menyatakan kalau Hazard mengalami masalah otot di kaki kanannya. Namun mereka tidak memberikan informasi soal berapa lama sang pemain harus menepi. Cedera tersebut membuat Eden Hazard absen saat Real Madrid menghadapi Shakhtar Donetsk di Liga Champions. Pemain Belgia itu tidak dibawa Zidane dalam lawatan ke Ukraina. Nacho punya harapan besar agar Hazard bisa segera kembali merumput, sebab ia menilai kehadiran Hazard bisa menjadi pembeda dalam setiap pertandingan Real Madrid. Nacho Fernandes menegaskan komitmennya bersama Real Madrid. Dia mengaku tidak punya niatan meninggalkan Los Blancos pada musim panas mendatang. Pemain internasional Spanyol ini secara konsisten tampil sebagai pemain cadangan untuk juara La Liga dalam 2 musim terakhir. Ia bertindak sebagai pengganti Sergio Ramos dan Rafael Varane. Namun meski ada spekulasi tentang masa depannya di Santiago Bernabeu, pemain berusia 30 tahun itu mengaku ingin tetap bertahan bersama tim asuhan Zidane selama bertahun-tahun. Nacho mengatakan, "Saya pernah bermimpi memainkan 1 pertandingan untuk Real Madrid dan sekarang saya sudah memainkannya lebih dari 200 pertandingan. Saya senang saya berada di tempat yang saya inginkan. Saya akan berjuang untuk klub yang selalu saya impikan. Saya tidak akan menukarnya untuk siapapun. Setiap tawaran musim panas datang, saya senang. Tentu saja saya ingin bermain lebih banyak, tetapi saya bermimpi untuk tim ini." Real Madrid masih belum konsisten di Liga Spanyol dan Liga Champions. Los Blancos punya masalah di lini pertahanan yang harus segera diperkuat. Real Madrid pun belum juga kembali ke puncak klasemen Liga Spanyol. Sang juara bertahan kini tersisih sementara di peringkat keempat dengan 17 poin. Beda 7 poin dari Real Sociedad di peringkat pertama. Dilansir dari Marca, Real Madrid sudah kalah 3 kali di La Liga. Jumlah kekalahan ini sudah menyamai jumlah kekalahan musim lalu. Bukan cuma itu, Real Madrid juga mandek di depan gawang. Dari 10 pertandingan, pasukan Zidane cuma baru bikin 16 gol. Itu adalah jumlah gol paling sedikit setidaknya 10 tahun terakhir. Masalah lini pertahanan juga disorot. Real Madrid sudah kebobolan 12 kali.
Artinya rata-rata kebobolan 1 kali setiap pertandingan. Bek Real Madrid Nacho menyebutkan masalah di Real Madrid adalah soal lini pertahanan. Jika ingin kembali ke trek juara, pertahanan Real Madrid harus kembali kukuh. Nacho mengatakan, "Kami tidak akan juara kalau pertahanan kami terus seperti ini. Kami harus membenahinya.